Hai, assalamualaikum guys. Daging Story menghadirkan orang-orang hebat penuh dengan cerita. Ini ada sahabat saya luar biasa, Ruben Onsu. Kalau ditanya gue kenal dari kapan, dari dulu gue kenal. Tapi akrab-akrabnya banget itu ya karena biasa kan kalau kita tuh akrab gara-gara pekerjaan. Betul. Nah sekarang alhamdulillah lagi ada mencari rezeki bersama di sini. Resetting belum di setting, iya benar. Jadi lagi kerja bareng, jadi makin dekat, makin banyak ngobrol. Nah, banyak obrolan-obrolan yang belum bisa terungkap atau ada obrolan-obrolan yang gue tahu tapi semua orang harus tahu karena hebatnya seorang Ruben Onsu. Amin. Oke, kita lihat ya. Ben, langsung aja. Pil pahit, pilih pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. MC dadakan atau cleaning service? MC dadakan. Kenapa MC dadakan? Ya kalau cleaning service gue dulu gue balik lagi dong. Lu pernah jadi cleaning service beneran? Pernah, benar. Kapan? Gue lupa tahun berapa ya. Lupa gue tahun berapa. Seorang Ruben Onsu pernah jadi cleaning service? Ya, di hotel, di kantor, atau? Iya, di Jakarta malah. Karena? Jakarta Utara. Di Jakarta Utara? Ya karena gue kan ijazah kan hanya lulusan SMA kan. Lu tuh? Dan lulusan semi perhotelan maksudnya. Oke. Jadi ya untuk masuk di jabatan-jabatan tertentu itu biasanya ada tahapnya gitu. Iya. Gue nggak lama kok, karena ya gue nggak bermasalah dengan jam kerja, gue selalu tepat. Bahkan di target-target yang biasanya 8 jam, gue kurang dari 8 jam kerjaan gue tuh selesai. Lu bersihin, ngepel gitu-gitu? Bersihin toilet? Iya, jangankan toilet, parkiran. Diapain? Siram, dipel, disikat, ngepel parkiran. Iya, tapi kan kalau ngepel hotel kan juga nggak yang lu nunduk jongkok gitu. Oh iya. Tapi kan memang gede banget. Jadi kayak misalnya kalau di hotel tuh gue bagian yang di ballroom utama. Kan ballroom utama kan suka ada P1, P2, P3. Iya. Nah kadang-kadang gue tuh dapat P1, P2 gitu. Kadang-kadang gue P1, P2. Itu udah beda kelas ya. Lu berapa? P4 ya, gue sih P1 gitu. Iya. Gitu. Jadi ya yang cuman yang lebih horor itu karena kita sendirian. Gitu. Misalnya di parkiran itu dia bisa 250 mobil. Ya berarti 250 mobil sela-sela itu yang harus clean, harus bersih. Karena kan ketika PR ngejual ballroom dan nanti parkirannya di sini harus bersih. Biasanya berpengaruh untuk menilai. Oke. Horor itu dalam artian kata betapa sibuknya gitu ya. Iya. Oh, kirain gue horor ada hantu. Enggak, karena gue kan kerjanya siang semua. Oh iya. Bagian gue tuh nggak ada yang malam. Biasa kalau shift malam tuh nggak. Oke. Lebih keesokan. Kecuali kalau event itu adanya di besok pagi. Tapi pasti kerjaan nggak dikasih sendiri. Oke. Sementara MC dadakan, lu juga kan masih dunia entertainment itu kan dari ngelenong lah gitu, panggung ke panggung. Tapi masuk TV itu gara-gara lu suruh MC audisi, terus tapi tiba-tiba orang suka ya? Itu gue udah enak. Itu udah enak. Sebenarnya gue tuh MC itu nggak suka. Hah? Karena dulu di saat gue bareng sama Olga sama Dude Harlino itu sahabat gue juga. Iya. Dia itu kepengen banget jadi presenter. Gua kepengen banget jadi pemain sinetron. Jadi zaman dulu kalau Dude casting presenter itu kadang sama gua temenin. Karena rumahnya searah jalan. Gue nebeng mobil dia, Dude udah kaya dari zaman dulu. Nah, gue nebeng mobil dia sampai Pulau Gadung. Terus gitu. Dan gue lanjut lagi naik angkot tuh, tapi cuma sekali angkot. Terus gitu. Castingnya lu casting sinetron, dia casting presenter. Iya. Jadi terapi film zaman dulu. Jadi tapi dia nemenin gue casting. Ya Allah, tapi garis hidup justru jadi Dude jadi pemain sinetron, lu jadi presenter. Sampai detik ini gue kalau ketemu Dude, kenapa begini ya kita? Lucu ya? Iya. Gue mah presenter itu gue udah ibarat nanti udah kayak kejebak aja udah. Pokoknya gue butuh duit. Gue cuman bilang sama Tuhan, ya udah gue pengen punya penghasilan, gak mau ngurusin orang, gak mau ngerepotin orang gitu. Iya. Bahkan temen gue Bertrand Mantul itu kan seorang host juga. Kalau nge-MC off air biar lucu, sewa tanda kutip Ruben sama Olga untuk pura-pura jadi penonton. Jadi kalau games, siapa yang mau main ini? Tunjuk Ruben, tunjuk Olga, naik, acara sukses karena lu berdua lucu. Iya, jadinya.
Gue denger tuh cerita itu tuh. Iya, itu bener banget. Ya Allah, Bertrand lucu banget. Bertrand Antolin waktu masih di Karawaci. Pokoknya dia lagi hits banget. Setiap minggu tuh dia udah pasti off air. Wah, udah deh. Bawanya lu berdua nyamar jadi penonton. Itu ide bagus ya sebetulnya. Idenya dia bukan gue. Iya. Karena dia tahu tujuan gue duit. Dia pikir bagaimana menghasilkan juga kan. Jadi ya bersahabat sama Bertrand itu ya saling menguntungkan gitu. Iya, lu dapat duit, dia juga dapat nama karena acaranya seru. Iya. Dianggap adalah gamesnya seru padahal yang main yang seru. Iya, seru ini. Iya. Akhirnya pernah jadi host audisi Mamma Mia ya. Audisi Mamma Mia ini nih yang aku pernah cerita. Jadi itu mah bukan gue sebenarnya. Sebenarnya gue itu cuman MC antrian. Kalau kalian nih lagi pada DA dan audisi, MC audisi doang. Iya. Jadi ya udah, gue karena diiming-imingin sama manajer gue, ini cash kok aman. Gue tuh nggak mau ditunggak-tunggak soalnya. Karena gue ada kebutuhan pribadi, ada ini gitu. Oke. Akhirnya lu nge-MC antrian. Kamu berasal dari daerah mana gitu. Tapi lucu. Nggak tahu dia kali gue. Akhirnya diangkat jadi. Itu juga belum tayang. Pas saat itu. Iya. Cuman mungkin kan kalau orang produksi udah ngerafkat, udah di edit kan gitu. Iya. Audisi waktu itu 2 hari atau 3 hari gitu. Pokoknya di hari ketiga itu gue langsung disuruh maju ke Dan Mogot. Dulu gue di Museum Satria Mandala audisi Mamma Mia. Iya. Gue nggak ngerti tuh Mamma Mia apa. Pokoknya dia ibu dan anak. Jadi yang casting ini ibunya yang jadi manajernya ini. Oh iya udah. Untungnya gue nggak bebel. Pinter. Gua di brief tuh ya karena mungkin di Lenong gue terbiasa tok cepet. Jadi gue eksekusinya cepat dari gitu. Sampai katanya lu tuh tiba-tiba diminta untuk jadi host TV dan lu juga nggak tahu kalau tuh jadi host TV. Nggak tahu. Jadi otak gue tuh diiming-imingin sama manajer gue tuh zaman dulu. Ini duitnya cash. Oke. Gue mah dikata ada orang meninggal aja nih, dia ada MC selama dia bayar cash mah gue bayar, gue datang. Pokoknya intinya gue cash, gak anak kos. Katanya pas sampai dipanggil, ini dia hostnya Ruben Onsu, lu nggak tahu bahwa segede itu? Nggak, gue baru tahu gue ngetop itu di ITC ambasador. Gara-garanya? Tanya no Bibi. Di ambasador. Jadi ada orang yang manggilin. Padahal sebelum gue di Mamma Mia tuh gue udah ke ITC, gak ada yang manggil gue. Pas ke ITC, Ruben Onsu turun di lobi, naik ojek tetap. Terus, Ruben, Mamma Mia foto, Ruben foto. Sampai gue naik lantai 3, baru begini. Oh iya, gue ngetop. Udah gue baru sadar gue ngetop. Gue nggak ngeh karena tujuan gue intinya adalah gue di mana ada duit di situ gue datang, di mana ada duit di situ gue datang. Apapun pekerjaannya. Oh. Jadi ibarat ya syukur Tuhan bimbing gue ke jalannya di sini ya, nggak ke jalan yang enggak gitu. Jadi pada saat itu kalau yang enggak itu juga menurut gue menghasilkan, mungkin gue akan ikutin. Karena duit. Tapi untungnya sesuatu yang bagus semuanya. Iya. Sedikit demi sedikit akhirnya karir menanjak sampai sekarang. Iya, nah makanya gue pada saat itu dimunculin terakhir. Makanya akhirnya gue baru ngerti. Oh, pantesan gue dimunculin terakhir. Karena yang bintang-bintangnya udah duluan semua. Jadi semua juri udah. Iya, gue pikir katanya gue di sebelah juri. Karena kan dulu tektokan gitu kan. Dan kok tapi gue disuruh di sini. Oh, nanti peserta yang habis tampil gue wawancara di belakang kali ya. Gitu. Karena dulu tuh gue antrian juga, di sini juga ini. Gue dimenclok-menclok, gue pikir gue di acara Mamma Mia itu tuh. Iya. Pokoknya gue nggak curiga deh dari gue datang. Pokoknya gue diumpet-umpetin gitu datangnya. Nggak gue tuh kan gak apa-apa. Padahal lu tuh udah terkenal banget saat itu. Iya. Gara-gara audisi lu heboh. Iya, tapi kan gue ada program juga ada Rumpi. Oke. Sebelumnya gue ada Tawa Sutra. Iya. Belum ngegong juga. Tapi karena Tawa Sutra kan waktu itu si station itu kan lagi ganti manajemen. Iya. Pokoknya duitnya Om Farhan. Iya. Om Farhan itu termasuk orang yang paling banyak berjasa buat karir gue. Jadi tanya ke Om Farhan, gue pun di Tawa Sutra cadangan, ha? Jadi gue tuh semuanya cadangan. Karena gue tuh nggak pernah ngeluh. Makanya gue tuh paling sebel sama orang ngeluh. Iya. Gue nggak bilang gue hebat, tapi ternyata bener kata Tuhan tuh lu jangan mengeluh. Apapun rezeki di depan lu ya lu jalanin. Karena kalau kata Tuhan lu layak di situ ya di situ. Karena Tuhan nggak akan mungkin ngasih lu yang jelek.
pasti Iya, yang iya. bagus. Jadi gue di Tawa Sutra nih, lo lebih gila lagi. Bintangnya siapa? Stenya Gustaf. Stenya Gustaf, Sarasari. Sarasari, iya. Terus wah, Astrid. Ari Untung. Astrid. Wah, Ari Untung yang belum, yang belum. kedua. Terus Pepi. Pepi. Enggak, Pepi belum. Iya Pepi. Adi Namnung. Almarhum, iya. Terus wah, Sabria Kono. Sabria Kono. Terus ada pokoknya bintang-bintang top semua yang pada saat itu. Gue itu pemain cadangan yang diam, dia pemain utama semua nih. Ya, gue diam. Terus untuk menuju ke satu sketsa, Om Farhan di-share dulu. Coba lu jadi ini. Yuk reading. Coba intonasinya diginin. Nggak dapet ya. Ruben, panggil si Ruben. Gue bercanda di ruang wardrobe. Terus Ruben coba baca ini. Misalnya pada jadi ibu. Apa perkataanmu? Si Ruben aja jadi ibu. Lu gak usah reading, coba dandan perempuan. Dandan. Jadi barang gue udah kayak orang pindahan. Tas satu, wig satu tas. Baju satu tas, BH, stocking. Bener. Karena gue nggak mau pakai bekas orang kan. Iyalah, jijik banget. Jadi gue, menurut gue itu kan sensitif. Jadi, iya, gue jadi ready. Nah, Farhan itu naruh gue di cadangan. Ini jadi ibu-ibu, ayo. Tukang sayur, ayo. Yang lebih gila jadi polwan. Lebih gila. Bener. Jadi sketsanya tentang keamanan gitu. Terus? Jadi tiba-tiba nanti ada polisi yang datang. Ya punchline. Ini nih. Om, jadi apa ini gue? Dan aja perempuan aja dulu, mau jadi apa juga sama lu juga kan, kata gitu. Iya sih, udah. Gue dipakai. Wih, Om jadi apa? Lu jadi polwan. Gila ya. Jadi, gue jadi. Terus tiba-tiba ada cerita Betawian, perannya laki, gini-gini silat. Bisa. Iya begitu. Terus siapa gitu, gue lupa ya, bintang tamu deh pokoknya. Terus gak dapet, marah-marah nih. Om Farhan kan, ini gini-gini. Suruh Ben apa? Mana gue lagi pakai sedo. Hapus dulu lu jadi laki. Anjir. Lagi. Lagi. Tapi itu pulang satu sketsa terakhir, dia tahu kali gue udah capek kan. Yang lain pada 3 sketsa, 2 sketsa, 4 sketsa. Gue bisa 8. Gue pemain andalan bukan tapi andalan, jatuhnya kan kayak pemain cadangan tapi kerja main mulu. lebih capek. Pas Kan lainnya kalau dulu cadangan terus. itu kan kalau ada yang apa baru. Lah kalau ini emang hampir full segmen. Lah gimana? Kalaupun gua nggak main pun pasti ujungnya punchline itu ada di gue. Lah gimana? Masalahnya itu ngerubah makeup perempuan ke laki itu. Terus tapi dibayar lebih. Sama duitnya borong. Oh yang dibayar lebih gimana lo? Gue sama biayanya. Segitu aja deh. Cuma kan malesnya itu kan pakai BH. Tapi di tahun itu tuh sama laki-laki harus berperan sebagai waria ya. Iya karena tapi justru kalau misalnya gue jadi perempuan nggak boleh ngondek. Iya, harus jadi perempuan. Misalnya gue perannya ibu-ibu, ya harus ibu-ibu. Gitu. Perannya ini harus ini gitu. Jadi harus sesuai dengan karakternya. Nah, untungnya gue besar di Reno, yang dimana semua karakter semua harus dicoba. Iya. Jadi ketika gue harus berhadapan dengan director yang gue maunya gini, lu mau gimana? Ya, gue akan ngejalanin. Makanya gue bilang kalau lu manggil gue, lu bayar sesuai tarif. Dikata gue minta harganya fantastis, ya mahal banget, tenang. Ini waktunya 2 jam, tapi durasi 2 jam, oke. Gue minta sekian, gila, jangan kata gila, lu coba dulu deh, ya. Tapi lu ngomong sama Batu, gue ladenin. Hai Batu, apa kabar? Kenapa kamu termenung? Kenapa kamu cuek? 2 jam ngomong sama Batu juga bisa, asal bayarannya pas. Asal bayarannya pas. Jadi gue sampai detik ini, selama itu harganya deal, gue ladenin. Yang nggak gue ladenin itu adalah acara bola. Karena gue nggak akan mungkin gila, ada aja nawarin gue acara bola. pernah ya katanya. Pernah, lu gila. Gue nggak ngerti paham lah kok dia tiba-tiba lagi tadi di sini nggak paham deh. Jadi gue harus sadar diri sesuai dengan kemampuan. Oke. Harga paling murah seumur hidup berapa? Murah yang mana nih? Pokoknya honor lu. Dalam berkarir? Ya, paling murah banget. 50.000 lah. Itu apa? Sinetron di TVRI. Paling mahal. Wah lumayan ya. Songong lo emang. Songong. Buat beli tali sepatu doang. Iya. Oke. Gitu. Pilih 40, pilih 15. 40. Kenapa?
Ya lebih gede. Kalau dibagi 2 masih tetap lebih gede kan? Katanya padahal lu honor lu udah tinggi banget, katanya ke istri katanya uang bulanannya 40 juta. Kayak orang-orang bilang cuma 40 juta kata gitu. Siapa? Wenda. Kata 40. Mana handphone? Kasih. Handphone gue. Tanpa gue sebutin ya. Iya. Kata apa ini lu sebutin nih? Kata orang Wenda sebulannya 40 juta kata. Dan itu orang-orang, masa sih seorang Ruben Onsu cuma tanda kutip cuma 40 juta. Waduh, enggak, waktu itu kalau nggak salah itu pertanyaannya pas di itu nih ya. Dia lagi syuting juga tuh. Motor Park. Katanya 40 juta kata Ruben Onsu ke istrinya. Nih, ya kalau ini gue lebihin 10. Karena ada beberapa yang dia bayar sendiri. Mampus. 210 juta 980.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain. Di luar. 210 juta. Boleh tunjukin nggak, Bang? Ini nggak hoax, ini beneran. Gue kirim aja tapi ntar nomor rekening lu dulu. Iya. 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 Oh my god. Jadi itu di luar listrik. Itu dua listrik. Iya. Listrik 55 juta sebulan. Kalau ada pesta 60. Terus Ya pokoknya, tapi pernah lebih murah 30. Tapi 30 gue pernah. tapi makan itu. Apa? Makan termasuk situ. Tapi gue waktu 30 kesian deh gue ngeliat anak gue. Matiin AC, matiin. Kesian gitu gue ngeliatnya. Jadi gue udah gak mau gitu lagi. Oh my god. 50 juta lah rata-rata. Iya. Listrik Listrik deh. Tapi makan termasuk situ dong 210. Apa? Makan masuk lah. makan, Gaya hari-hari iya. Bingung ya, karena ada juga belanjanya beda lagi. Iya. Oke, panjang deh, A. Sekolah. Sekolah lumayan. Berapa? Talia. Iya lumayan deh, A. Tus hitungannya. Ratusan juta. Iya tus lah. Sebulan. Oh enggak. Itu kan awal uang pangkal. Oh, uang pangkal. Ya, kalau sebulan Oh beda lagi. beda kan kalau dia. Iya. Gue lupa ya 65 apa berapa gitu. Oke. Satu anak. SD satu anak. Belum onyo. Ya, ini bentar lagi Tania udah minta sekolah di tempatnya. Seru deh pokoknya. Jadi paham kan, stasiun yang kebanyakan nawar ya. Halo. Oh my god. Iya kan? Iya. Jadi 40 pas, bukan 40. Enggak, yang 40 ini beda. Jadi ada hitungan yang memang khusus itunya dia sendiri. Jadi 40 tuh kalau dihitung-hitung, Wenda tuh ada hitungan untuk dia perawatannya. Oh. Dia beda. Buat ini aja buat Iya, dia mau nyalon. Dia mau apapun itu. Itu udah Dia- 10. Aduh beneran istri gue jangan lihat. Itu pas gua kasih yang 10 ini ada uang apa gitu yang gua minta. Sebetulnya 200. Harus. Menurut lu? Iya. Kok enggak ya. Menurut lu? Iya. Jadi ya gue lagi nggak keluar negeri dulu, lagi nggak kemana-mana karena lagi bangun rumah. Yang gue bilang Iya. agaknya nanti dia bikin kayak piano, setiap diinjek nanti dia nyala gitu. Jadi nanti kalau kita nggak ada orang, dia nyala lagi wah. Mungkin itu ada hubungannya. Gua tuh lebih gini ke istri, ke anak-anak gue tuh mereka nggak terlalu banyak neko-neko. Gitu. Jadi gue sama Wenda tuh sering ribut, nggak sering. Ributnya gara-gara apa anak. Misalnya gue manjain atau kadang-kadang dia lebih manjain. Iya. Jadi jarang untuk hal pribadi gitu. Iya. Tapi kalau gue ada apa gue suka cerita ke dia. Gue situasinya lagi begini nih. Lagi gini. Jadi ya dia paham betul gitu. Jadi tolak ukur sudut pandangnya tuh gue rubah mindsetnya. Gitu. Oke. Makanya gue harus penuhi keperluannya karena dia juga nggak bergaul. Dia pun jarak barang-barang yang dia beli aja. Kalau gue beli barang branded, gue tuh berantem. Ngerti gak sih? Iya. Maksud gue minimal lu punya deh satu. Jadi akhirnya dia yang 3 lemari. Awalnya Wenda tuh nggak mau. Jadi yang lu yang dandanin misalnya. Ke tempat sepatu bawahnya merah itu. Iya. Ya. Lu botak Itu gue duluan.
daripada Wenda. Yang kamu pakai baju ini, sepatu ini bagus yang. Dalam hati, aku udah nggak bisa pakai lagi sayang. Jadi kamu yang, enggak, gue tuh tujuannya tuh adalah gue kepengen supaya istri gue tuh, Ya. dia sebenarnya simpel banget. Tapi menurut gue ada satu poin yang dimana lu harus hargai badan lo. Iya. Tapi Wenda mah nggak berlebihan, menter, branded, tapi nggak norak. Kan ada tuh yang semua dipakai tuh, mereknya tuh kelihatan semua, teriak gitu semuanya. Dari kuping. Iya. Kayak Plaza Indonesia Jalan. Iya. Tapi kalau Wenda tuh nice, baru gini deket baru anjrit. Lu tanya sama Wenda. Oh anjrit gitu. Approval baju dia kalau keluar tuh siapa? Dia pasti tanya gue. Lu ya? Iya. Iya dia ting gitu, ting ya, tes gitu. Lu pernah kan ngeliat gini? Itu kata ibu bajunya yang mana besok? Kalau dia gue belum jawab terus di rongrong terus. Iya. Ini aja. Iya. Jadi dia langsung present karena dia kalau menurut suaminya enggak, dia langsung nggak pede. Tapi kalau menurut suaminya oke, cantik yang, jadi dia baru. Iya. Dan selalu cantik. Dan selalu nice kan, gue selalu memuji lu. Gila ya Wenda tuh yang tet gitu. Iya, cuman gue tuh ya itu mah kalau sama Wenda tuh apa sih lu? Kurus. Padahal dia nggak diet. Tapi gue sebel banget kalau ngeliat bini gue kurus gitu. Karena kayak orang nih, gila ya suruh bini nggak dikasih makan. Iya kan? Karena capek juga bini itu mengurus semuanya. Jadi Sarwenda tuh ya bangun subuh-subuh, walaupun nggak sholat subuh. Ya. Bangun subuh mempersiapkan makanan buat anak-anaknya semuanya ya. Oh, jam 7 tuh udah selesai makanan bikinan Sarwenda sendiri. Udah. Sekarang dalam tahap dia lagi berkreasi. Lu tahu aksesorisnya dia segini nih. Kan ada meja, dia bar stool tinggi. Itu aksesorisnya udah sampai sejajar, berlapis-lapis. Ada yang buat tusukan buah, ada yang buat hias. Aksesoris itu. Aksesoris itu. Masak. Makanan. Satu box. Itu. Dia bekam Satu ini. box. Buat yang Iya. segini. Sampai boxnya Tuh. begitu. Macam-macam. Sampai sejajar. Saking berlaci-laci. Jadi kalau untuk kue beda, untuk hiasan nasi beda, hiasan ini beda. Wow. Jadi dari jam 9 malam tuh dia udah briefing. Besok saya mau masak ini, siapin. Jadi orang-orang dapur ketika dia turun tuh udah ready. Serang setengah 6, dia udah itu jam 6 rapi. Karena jam 7 tuh udah paling siang jalan. Dan itu semua masakan dibikin oleh Sarwenda sendiri. Maksudnya turun tangan beneran ya. Sampai selai roti. Selai roti dia bikin sendiri sampai gue bilang, Bikin sendiri. iya. Sampai gue bilang gini, lu beli banget, saya mati-mati orang. Beli aja kenapa sih? Enggak, tapi anak-anak lebih suka pas aku yang bikin. Kepuasan sendiri. Iya kali, nggak ngerti deh gue mah apa aja. Gue message zaman jebot juga gue gadoin. Iya, lu tanya sama Wenda, gue mentok roti dikasih mentega, kagak ada meses, gue dikasih gula aja gue girang, kagak repot gue mah hidup gue. Tapi kalau Wenda tuh dia bikin sushi, dia gulung lagi, ntar dia hias, terus kalau tiba-tiba nggak sesuai, nggak simetris ini, dia kayak kecewa banget. Ngerti nggak maksud gue gini? Jadi dia tuh sering kecewa sama hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi emang kebahagiaan dianya itu emang. Iya, makanya dapur dia lebih indah dibanding ruang tamu. Tapi salut banget, sumpah salut banget. Iya kalau orang yang ngeliat, tapi kalau kita yang ngejalanin tuh sampai gemes. Tapi keren banget tahu, orang lu bekal aja kalau malam-malam masih ada yang coklat apa itu Iya, juga. dessert. Itu dessertnya. Itu dessertnya. Jadi ini harus gini, harus ini. Ini buahnya, ini buahnya gini. Paling yang rong-rong makan juga gak menjinayut. Oh, waktu sama Igun, bini lu bawa apa? Gue lihat tadi dia di Instastory bawa ini. Ya, itu gue bawa itu. Pelit lu mau bawa mati tuh makanan. Gue yang kalau bawa makanan lebih ya. Karena dia pada ngeliat story, kadang dia suka ngasih lebih gitu. Jadi Seru. toples. Jadi ya gue nggak ngerti mungkin kalau orang yang gue ceritain seru, tapi gue kalau kita yang ngejalanin tuh ada handphone, tab ada, iPad ada, ini ada. Buku masaknya itu buku zaman jebot, buku kayak buku kas. Oh ditulis resep-resepnya. Makanannya, resepnya. Kalau resep-resep baru dia ada lagi. Oh, jadi buat besok apa? Dia tulis buat besok apa. Jadi sehingga minggu kemarin anak-anak makan apa sih? Dia buka lagi lembaran yang kemarin. Jadi nggak beli menu yang sama. Jadi kalau mau diulang, ya
di 2 minggu berikutnya. Dan gila. Wah udah gila. Maka CS-annya ini tukang sayur, CS-CS-annya dia. Itu gini dia. Bunda. Kalau manggilnya tuh kayak di depan rumah tuh udah kayak akrab banget, ngerti nggak? Kayak teman ngajak main. Tukang sayur. Iya. Lah orang dia mandek, dia diem aja di situ. Sekali bayar udah bisa 1,5, 1,7. Iya. Gue bilang mau ngapain lu pesta pora? Makanya di salah satu bagian rumah lu tuh ada kayak kayak gudang makanan gitu kan? Iya. Iya, makanan kaleng atau apa segala macam. Kayak supermarket. Iya. Itu toko itu ada bagiannya lagi kepalanya. Jadi tidak boleh habis. Nah, dia juga melengkapi orang-orang yang bekerja. Iya. Jadi dan dia kadang-kadang Bunda enak banget Bun masakannya. Oh makin dimasak lagi buat orang belakang. Gue bilang itu bisa jadi PR sekali ya. Jadi pas lagi kan ada acara kita inbox itu tuh Sarula suruh masak. Kan kita mah cuek aja masak eto-eto aja asal-asalan. Bisa dia. Kayak gini. Kurang ini. Oh, ini udah biasa aja kalau buat syuting kan nggak, orang juga walaupun nggak enak pura-pura enak kali. Ini enak banget gitu. Dia harus enak beneran ya. Harus sama. Gila ya. Testimoninya harus sama. Jadi dia nggak Iya bisa. bener. Cobain semuanya. Udah yang penting TV lo ada hiasannya, nggak bisa. Karena dia datang ke situ bukan jadi artis, tapi lu minta gue part gue masak kan, ya berarti masakan gue harus enak. Mungkin pikirnya gini, lu minta gue jadi nyanyi kan, ya gue harus nyanyi yang enak gitu. Mungkin menurut dia. Hebat. Jadi penggorengan itu lo punya siapa? Yang gede itu? Iya kan dari rumah kita. Karena menurut dia, lu jangan kasih gue penggorengan baru, gue nggak tahu takarannya. Gula garam gue nggak punya hitungan berapa sendok. Jadi gue harus lihat ininya, tangan dia. Hebat. Jadi Dia ngajarin siapa dia? Nggak ada, dia sendiri. Yang menuntut dia gitu siapa? Gue. Toko gue kerampokan nih. Iya itu. Iya kan? Seru gak tuh? Iya. Iya minta tolong jalan ke keluarga. Jalan keluarga apaan orangnya diambil? Oh nasi padang. Ya nggak malu lah. Karena emang gue pernah susah kan. Jadi bapak gue tuh kalau ada duit itu beli nasi padang. Tapi